Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 361. Mendengar seseorang membuat masalah di bar dan ingin melihat namanya. Fata juga sedikit marah. Di ibu kota provinsi tahun ini, tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini. Bahkan keluarga besar seni bela diri. Fata buru-buru membawa orang ke bar. Sementara Dev angkuh dan duduk di kursi menunggu. Dengan lembut menggosok cincin naga langit di tangannya dengan satu tangan. Alasan mengapa Dev meminta naga bermata satu untuk memanggil kepala Aula Phoenix Merah adalah karena dia ingat kata-kata Yansen bahwa mungkin ada cabang Aula Naga Langit di ibu kota provinsi. Adapun apakah itu Aula Phoenix Merah, Dev tidak tahu. Jadi dia ingin bertemu dengan Aula Phoenix Merah. Jika Aula Phoenix Merah ini juga merupakan aula bawahannya, maka dia akan menyelamatkan banyak masalah di ibu kota provinsi. Di masa depan, setengah jam kemudian, pintu dibuka, dan seorang wanita berusia 30-an, dengan fitur wajah yang sangat indah masuk, mengenakan jas yang kuat, dan rambutnya diikat di atas kepalanya. Di belakang wanita itu ada 2 orang. Keduanya memancarkan aura orang kuat jauh lebih kuat dari aura naga bermata. 1. Tuan Naga Bermata 1 melihat Fata datang dan bergegas menemuinya. Fata melihat kekacauan di bar, dan penjaga keamanan tergeletak di tanah, dan amarahnya langsung meningkat. Naga Bermata 1, siapa yang ingin bertemu denganku? Fata bertanya dengan tajam. Itu aku. Dev berdiri perlahan. Ketika Dev melihat Fata untuk pertama kalinya, dia masih sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Fata begitu cantik. Dev berpikir bahwa wanita yang memukul dan membunuh pasti terlihat seperti dominatrix. Kamu siapa? Apakah kamu memiliki permusuhan dengan aula Fataku? Meskipun Fata sangat marah sekarang, dia masih menahan diri dan meminta Dev bukannya menyerang. Begitu mereka bertemu, kita tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Dev menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu membuat masalah di barku? Fata mengerutkan kening dengan erat. Saat ini, Naga Bermata 1 berkeringat deras. Dia sangat takut Dev akan menceritakan keseluruhan cerita. Jika itu terjadi, dia pasti akan dihukum. Namun, Dev tidak berbicara, tetapi sengaja mengekspos cincin naga langit pamer di depan Fata. Diam-diam mengamati ekspresi Fata dengan sepasang mata. Ketika mata Fata tertuju pada cincin naga langit di tangan Dev, seluruh tubuhnya terkejut, dan kemudian matanya membelalak dengan cahaya bersinar di dalamnya. Tetapi cahaya itu cepat berlalu, dan Fata juga kembali ke keadaan semula. Namun, perubahan ekspresi ini masih terlihat di mata Dev. Dev sangat gembira dan diam-diam menghela nafas lega. Semua orang keluar. Kontrol pintu masuk dan keluar dengan ketat. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintahku. Fata tiba-tiba memerintahkan dengan keras. Meskipun bawahan bingung untuk sementara waktu, orang-orang ini tidak berani melanggar perintah kepala aula dan membantu
Semua penjaga keamanan di lapangan menjaga semua pintu masuk dan keluar. Ketika hanya Dev dan Fata yang tersisa di seluruh bar, Fata tiba-tiba berlutut di depan Dev dengan wajah bersemangat. Fata bertemu Master Aula. Fata memberi penghormatan kepada Master Istana Naga Langit karena Dev mengetahuinya sejak lama, jadi tidak ada kejutan. Tetapi senyum tipis dan berkata, "Bangun." Fata berdiri, menunggu instruksi Dev dengan hormat. "Jangan terlalu berhati-hati. Duduk." Dev melambaikan tangannya ke arah Fata. Fata duduk di seberang Dev, dan Dev menuangkan segelas anggur untuk Fata sendiri. Bab 362, Hill Master. Saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba datang ke ibu kota provinsi untuk mengunjungi aula Fata saya. Fata bertanya dengan wajah bingung. Saya datang ke ibu kota provinsi karena seseorang memaksa saya untuk datang, dan saya hanya membawa Anda ke sini karena iseng. Saya tidak menyangka bahwa aula Fata Anda benar-benar sebuah aula di bawah Istana Naga Langit. Apakah Anda tahu di mana tempat aula lain dari Istana Naga Langit berada? Dev bertanya pada Fata. Fata menggelengkan kepalanya. Tuan, ada 13 pintu masuk di Istana Naga Langit kita, tetapi tidak ada hubungan antara masing-masing pintu masuk kita. Jadi kita tidak mengenal satu sama lain. Bukankah Tuan Istana yang lama memberi tahu Anda? Dev terdiam beberapa saat. Pemimpin tua itu di penjara, mengajarinya latihan sepanjang hari, minum dan tidur. Saya tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan anggur. Dia meminumnya hampir setiap hari. Kemudian, ketika dia menyerahkan cincin naga langit kepadanya, dia tidak memberitahu Dev apa cincin itu atau di mana aulanya. Jika dia tidak bertemu Yansen, Dev tidak akan tahu bahwa cincin ini sebenarnya adalah token naga langit. Jangan sebutkan itu. Dev menghela nafas. Tapi sekarang aku telah menemukan dua aula. Salah satu aula Fatamu dan aula harimau di Hongcheng. Yansen dengan aula harimaunya juga aula Istana Naga Langit. Ya, itu dia. Dev mengangguk. Ternyata Yansen Lin adalah orang yang sama denganku. Benar-benar tidak terduga. Fata tersenyum kaget dan kemudian bertanya kepada Dev Hallmaster, "Kamu mengatakan bahwa seseorang memaksamu untuk datang ke ibu kota provinsi. Mungkinkah apakah Anda dalam masalah?" Saya memusnahkan keluarga Wei. Dan sekarang, keluarga Jiang telah mengumumkan bahwa mereka ingin membunuh seluruh keluarga saya. Jadi, saya hanya bisa datang ke ibu kota provinsi untuk kenyamanan keluarga saya. Dev menjelaskan dengan senyum tipis. Tuan Istana adalah Dev. Fata tiba-tiba mengangkat suaranya dan bertanya dengan terkejut di wajahnya. "Kenapa kamu juga mengenalku?" Dev bertanya sambil melihat ekspresi Fata. "Tentu saja. Nama kepala istana ada di keluarga kelas atas di ibu kota provinsi. Hampir tidak ada yang tidak mengetahuinya." Berapa kali Denny Jiang diam-diam mengatakannya di konferensi Persatuan Seni Bela Diri. Saya harap semua keluarga besar akan bekerja sama dengan keluarga Jiang mereka untuk menangkapmu. Itu semua adalah properti keluarga Wei. Dan keluarga Jiang tidak mengizinkan siapapun ikut campur. Namun, ketika keluarga Jiang berbicara, saya memperlakukannya seperti kentut. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka berada di sekitar keluarga Jiang?
Saya telah mengirim orang untuk mengambil alih properti keluarga Wei secara diam-diam. Selain itu, saya juga mengesampingkan kata-kata saya selama Aula Fata bertemu dengan Master Istana. Tidak ada yang diizinkan untuk membantu keluarga Jiang. Maka, keluarga Wei layak dihancurkan. Ini adalah pembalasan dilakukan oleh Anda, Hall Master. Dan saya selalu ingin melihat ini. Adapun pahlawan muda, saya akhirnya melihatnya sekarang. Tapi jangan khawatir, Hall Master. Selama Aula Fata saya masih ada, saya tidak akan pernah biarkan keluarga Jiang menyentuhmu. Paling buruk, kami akan bertarung dengan keluarga Jiang. Siapa pun yang menang dan siapa yang kalah belum tentu. Fata memandang Dev, dan semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia melihat Fata sangat memujinya. Dev sendiri merasa sedikit malu dan sedikit tersenyum jika saya menggunakan Aula Fata. Saya secara alami akan menghubungi Anda. Identitas saya saat ini tidak mudah diungkapkan. Jadi, kamu memanggil saya Tuan Chen di luar. Dimengerti. Fata mengangguk setelah mengobrol. Bab 363. Sebentar dengan Fata. Dev, siap untuk kembali. Jika tidak, Ellie mungkin akan khawatir. Ketika Dev dan Fata keluar dari bar, seluruh bar sudah dikelilingi oleh orang-orang dari Aula Fata di 3 lantai dan 3 lantai di luar. Melihat Fata keluar, naga bermata satu bergegas maju. Hall Master, apakah kamu baik-baik saja? Pergi. Fata mendorong naga bermata satu itu. Dan kemudian dengan hormat berkata kepada Dev, Tuan Chen, silahkan sikap. Jadi semua orang tertegun, terutama naga bermata satu. Rahangnya hampir jatuh karena kaget. Semua Aula Fata mematuhi perintah. Teriak Fata tiba-tiba. Gerak. Semua orang di Aula Fata berlutut, menunggu perintah. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap orang harus mematuhi perintah Tuan Chen. Dan siapapun yang berani melanggar perintah Tuan Chen akan dibunuh. Patuhi semua orang di Aula Fata meraung. Serempak naga bermata satu itu gemetar saat ini dan hampir mengencingi celananya karena ketakutan. Berdiri dengan gemetar, naga bermata satu itu tidak berani menatap Dev. Dev tersenyum sedikit, menepuk bahu naga bermata satu. Pergi tanpa berkata apa-apa. Rumah Ellie. Pada saat ini, Ellie sedang menonton TV dengan bosan, menyemprotkan parfum ke rumah, berpikir bahwa Dev akan tinggal bersamanya sebentar lagi. Ellie masih sedikit bingung di hatinya. Dong dong dong. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ellie mengira Dev yang kembali dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana cara mengirimmu kembali, Evan. Jika saya tidak di rumah, mari kita lihat bagaimana Anda bisa masuk, kata Ellie, dan membuka pintu. Tetapi setelah pintu dibuka, sebenarnya ada 2 pria berjas berdiri di luar, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Setelah melihat Ellie membuka pintu, seorang pria berjas berkata, apakah Anda Nona Ellie? Benar. Ellie mengangguk. Kami adalah anggota keluarga Jiang. Tuan kami mengundangmu untuk datang. Pria bersetelan itu berkata, mengulurkan tangan untuk meraih Ellie secara langsung, tanpa niat mengundangnya sama sekali. Ellie terkejut dan dengan cepat melangkah mundur, mencoba menutup pintu. Tapi sudah terlambat. 2 pria berjas masuk. Apakah kamu tahu bahwa kamu masuk tanpa izin ke
Rumah pribadi. Aku anggota paviliun penjaga. Wajah Ellie menjadi sedikit jelek. Dan dia menegur kedua pria berjas itu. Tapi kedua pria berjas itu tampaknya tidak takut sama sekali. Dan langsung menyerang Ellie. Ellie memamerkan sosoknya lagi. Meraih pergelangan tangan salah satu pria berjas. Dan tiba-tiba meminjam kekuatan. Tubuhnya melompat dan menendang pria berjas lainnya. Tapi saat kaki Ellie ditendang keluar, seseorang mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya tiba-tiba. Sosok Ellie tidak stabil dan dia langsung jatuh ke tanah. Segera setelah itu, dua pria berjas, satu di kiri dan satu di kanan, menggenggam bahu Ellie dan mengangkat Ellie dengan penuh semangat, membuat Ellie tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, bajingan, biarkan aku pergi. Ellie meronta, tapi tidak ada gunanya. Kesenjangan kekuatan antara dia dan dua pria berjas agak besar, dan dia sama sekali bukan lawan mereka. Nona Gu, patuh, kami tidak akan menyakitimu. Jika kamu mencoba melawan, kami tidak akan sopan. Salah satu pria berjas berkata dengan tatapan dingin di matanya. Melihat sorot mata pria berjas itu, Ellie sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dan membiarkan dua orang mengantarnya keluar. Tapi saat dia berjalan ke pintu, dia menabrak Dev. Bab 364 yang kembali dari bar. Dev. Melihat Dev, Ellie buru-buru berteriak. Dev terkejut dan melirik kedua pria berjas. Setelah kedua pria berjas itu juga saling memandang pada saat yang sama, salah satu dari mereka menendang Dev tanpa sadar. Hati-hati, mereka dari keluarga Jiang. Ellie mengingatkan Dev. Melihat ini, pria lain berjas yang mengawal Ellie memukul bagian belakang kepala Ellie dengan pisau tangan, dan Ellie langsung pingsan. Kali ini, kedua pria berjas itu menyerang Dev bersama dengan tatapan dingin di mata Dev. Dia segera pergi menemui mereka dan meraih pergelangan tangan. Kedua pria berjas itu segera setelah dia mengulurkan tangannya, dan sosok kedua pria itu berhenti tiba-tiba. Dalam sekejap ini, mata kedua pria berjas menunjukkan kepanikan. Meskipun mereka berdua bukan ahli dalam keluarga Jiang, jika mereka bekerja sama, bahkan pejuang kekuatan batin pun bisa bertarung. Tapi menghadapi Dev, mereka berdua ditahan. Begitu mereka bergerak, yang mengejutkan kedua pria berjas itu kaca tanpa ragu atau kasihan sedikit pun. Dev langsung mematahkan pergelangan tangan keduanya. Ah! Teriakan melengking keluar dari mulut mereka berdua, dan keringat dingin langsung keluar. Untuk apa kamu menangkap Ellie? Dev bertanya pada kedua pria berjas itu. Kami tidak tahu. Kedua pria berjas itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Dev tiba-tiba terbang dengan dua kaki dan langsung menendang lutut kedua pria berjas itu. Kaki kedua pria berjas itu tiba-tiba bengkok dengan aneh dan semuanya patah. Jeritan terdengar lagi. Tapi kali ini Dev tidak bertanya lagi, tapi terus menyerang. Menyela tangan dan kaki kedua pria berjas itu langsung melumpuhkan mereka. Melihat dua orang yang terbaring di tanah dengan wajah mengerikan kesakitan, Dev berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu lakukan untuk menangkap Ellie? Berkata lagi, mereka hanya bisa berbicara jujur. Dev mengerutkan kening. Dia tidak berharap keluarga Jiang begitu merajalela.
Terlepas dari identitas Ellie, sebagai anggota paviliun penjaga, melirik Ellie yang pingsan, mata Dev berkilat dengan niat membunuh. Dengan lembut, mengangkat Ellie, meletakkannya di sofa. Dev membawa seorang pria berjas di lantai bawah. Dengan satu tangan, melemparkannya ke bagasi mobil, dan langsung menuju ke rumah Jiang. Saat ini, keluarga Jiang terang benderang di ruangan tertentu. Keluarga Jiang, dua remaja, meraung dengan sedih. Raungan itu sepertinya berasal dari jurang neraka, dan suara tawa haha terdengar dari ruangan. Dua pengawal dari keluarga Jiang yang menjaga pintu mendengar raungan di dalam ruangan. Semuanya bergidik dan merinding di sekujur tubuh mereka. Kamu bilang Tuan Buhuo memandangnya dengan baik. Bagaimana dia bisa memiliki kebiasaan mesum seperti itu? Seorang pengawal keluarga Jiang tidak bisa tidak berkata. Hush! Pengawal lain dari keluarga Jiang buru-buru membuat gerakan diam, dengan hati-hati melihat sekeliling dan berkata, kamu bosan hidup. Hati-hati ketika Tuan mendengar. Dia akan membunuh seluruh keluargamu. Ini membuat takut. Pengawal itu sangat mencekik. Aku buru-buru menutup mulutnya. Saya tidak tahu berapa lama raungan di ruangan itu berhenti. Dan tidak ada gerakan sama sekali. Kemarilah. Bereskan. Suara Tuan Buhuo terdengar di ruangan. Kedua pengawal itu bergegas masuk. Dan ketika mereka melihat tubuh kedua, bab 365, gadis itu di tanah, mereka semua menarik napas dalam. Saya melihat dua gadis tanpa pakaian menutupi tubuh mereka dan memardi sekujur tubuh mereka. Pemandangannya sangat mengerikan sehingga dia memukuli semua tubuh mereka hingga mereka terlihat seperti bukan siapa-siapa. Namun kedua pengawal itu tidak berani melihat lebih jauh dan buru-buru menggendong tubuh gadis itu satu persatu. Begitu dia keluar, dia melihat pengurus rumah tangga datang dan memandangi mayat kedua gadis itu dengan cemberut dan memberitahu kedua pengawal itu temukan tempat untuk menguburnya dan jangan beritahu siapa pun apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak kamu akan dibunuh. Dimengerti. Kedua pengawal itu mengangguk berulang kali. Beraninya mereka mengatakan lebih banyak. Kepala pelayan Liu tua menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan masuk ke kamar Tuan Buhuo. Saat ini, Tuan Buhuo sedang berbaring di sofa, wajahnya penuh kepuasan. Sebatang rokok ada di mulutnya. Dia sangat tidak nyaman. Tuan Buhuo, bahan untuk memurnikan ramuan telah disiapkan. Saya ingin tahu, kapan Tuan Buhuo bisa membuat alkimia? Liu tua, pengurus rumah tangga, bertanya dengan hati-hati. Kamu letakkan saja. Tuan Buhuo masih berbaring di sofa tanpa bergerak, melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana dengan bahan obat yang disiapkan untuk lembah Suanyu? Seseorang akan menyiapkan untuk Tuan Buhuo dan mengirim ke lembah Suanyu. Jawab kepala pelayan Liu tua, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa ketika bahan obat sudah siap, aku akan membuat alkimia, kata Tuan Buhuo dengan santai. Mengerti. Pengurus rumah tangga Liu tua mengangguk, lalu mengeluarkan tas kain dari tubuhnya dan meletakkannya di atas meja. Itu penuh dengan bahan obat berharga yang berusia lebih dari 100 tahun dan disiapkan untuk memurnikan pil kehidupan memperpanjang hidup. Setelah pengurus rumah tangga Liu tua pergi, dia segera pergi ke kamar Denny Jiang. Saat ini Denny Jiang sedang menunggu kabar Liu tua. Bagaimana
Kapan Tuan Buhuo mengatakan dia akan membuat alkimia? Melihat kepala pelayan kembali, Denny Jiang bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Buhuo berkata bahwa jika kita telah menyiapkan semua bahan obat untuk lembah Suanyu, dia baru akan membuat alkimia. Pengurus rumah tangga Lao Liu menjawab, sial. Orang ini benar-benar berhati-hati. Denny Jiang hanya bisa bersumpah. Dan kemudian berkata kepada pengurus rumah tangga Lao Liu bagaimana persiapan bahan obat. Tuan, apa yang diinginkan? Lembah Suanyu lebih dari sekadar 100 tahun. Harga bahan obat lama sangat mahal. Saya telah bernegosiasi dengan paviliun Raja Obat berkali-kali. Dan harganya tidak bisa ditawar sama sekali. Kumpulan bahan obat ini mungkin berharga puluhan miliar uang. Pengurus rumah tangga Liu tua tampak malu. Denny Jiang mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, kembalikan semua dana kepadaku. Selain itu, properti keluarga Wei segera dijual. Pastikan untuk menyiapkan bahan obat untuk lembah Suanyu. Pengurus rumah tangga Lao Liu mengangguk. Denny Jiang juga bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Uang itu semua selain tubuhnya. Dan dia bisa mendapatkannya kembali jika dia tidak memilikinya. Tuan, sesuatu telah terjadi. Saat itulah seorang pelayan bergegas masuk. Ini di tengah malam. Mengapa kamu berteriak? Jika ada yang ingin kamu katakan, bicaralah pelan-pelan. Kepala pelayan Lao Liu menegur para pelayan. Pelayan itu gemetar, ketakutan, dan buru-buru berkata, Tuan, kami berdua mati di depan pintu. Pergilah dan lihatlah. Denny Jiang sangat marah ketika mendengar ini. Keluarga Jiang telah berdiri di ibu kota provinsi untuk waktu yang lama. Belum pernah hal seperti itu terjadi sebelumnya. Seseorang berani membunuh anggota keluarga Jiang mereka di depan pintu rumah Jiang, ditemani oleh kepala pelayan Lao Liu. Denny Jiang bergegas ke pintu. Saat ini, banyak pengawal keluarga Jiang telah mengepung pintu, mengawasi gerakan di sekitar mereka dengan waspada. Setelah Denny Jiang tiba, dia melihat dua pengawal keluarga Jiang jatuh ke tanah. Kepala mereka telah diledakkan, dan identitas mereka tidak dapat dibedakan sama sekali. Selain itu, anggota tubuh mereka juga ditekuk dengan aneh, jelas terputus. Pengurus rumah tangga Liu tua dengan hati-hati mengidentifikasinya, dan wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Tuan, itu adalah dua orang yang dikirim untuk menangkap gadis itu dari keluarga Gu. Apa? Siapa yang melakukannya? Mungkinkah gadis dari keluarga Gu itu? Siapa yang melakukannya? Kemarahan di tubuh Jiang membara. Membunuh orang di depan pintu mereka dengan metode yang begitu kejam. Jelas dia mengikuti keluarga Jiang mereka untuk memprovokasi. Tuan, kami memiliki pemantauan. Anda dapat melihatnya sekilas. Pergi ke ruang pemantauan. Perintah Denny Jiang. Sesampainya di ruang pemantauan, setelah memanggil pemantauan, Denny Jiang menyaksikan dengan amarah di matanya. Selama pemantauan, sebuah mobil berhenti di pintu rumah Jiang. Dev keluar dari mobil. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat secara khusus pada pemantauan dan menunjukkan cibiran. Segera setelah itu, Dev mengeluarkan dua pengawal keluarga Jiang dari bagasi mobil. Terlihat jelas bahwa lengan dan kaki mereka telah dipotong. Dev membawa pengawal keluarga Jiang pergi ke
bawah kamera pengintai, melihat ke atas, dan kemudian tiba-tiba meninju kepala pengawal itu. Puff, saya melihat kepala pengawal itu seperti semangka meledak dalam sekejap, dan darah berceceran di mana-mana, bahkan melalui layar. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan gemetar. Dev menggunakan metode yang sama untuk meledakkan kepala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.